Bismillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tamu benar-benar bikin semangat. Soalnya anak muda semua siapa? Duduk. Ini tamu luar biasa. Kebiasaan. Silakan duduk. Baru boleh. Nah, ini kita hampir tertegun. Kenapa? Kita adrenalinnya naik. Iya. Kenapa? Semangatnya luar biasa lagi kalau kita masih muda-muda gitu kan. Kabar Kiai sehat? Alhamdulillah Allah kasih sehat-sehat. Mudah-mudahan semua juga sehat semuanya. Lama kita nggak ketemu ya. Iya. Mohon maaf ya, ada kegiatan-kegiatan lah yang. Nah, Kemarin juga hilang Kiai. Nah ini kok gede gini bisa ngilang gimana? Tadi saya hitamang Kiai gara-gara Mesir. Oh iya, jadi bawa onta lagi Saya ya. nyari Ya. onta, saya cari onta, ontanya nggak ketemu. Iya. Aduh. Yang Kulitnya agak-agak ini glowing. iya, karena terkena sengatan matahari padang pasir. Panas. Iya. Hah? Panas. Bos, lihat. Iya. Dingin. Kayaknya dari awal nih. Iya. Tapi ngomongin onta itu juga termasuk bagian dari hewan yang bisa dikurbankan. Nah, itu saya cari nggak nemu Kiai. Nah, itu lari kemana itu ya? Kayaknya saya datang onta pergi. Wah, ada onta yang lebih gede nih. Semut. Ontanya kalah saing. Iya. Ya itu gimana Kiai? Maksudnya kan ini mau kurban nih. Oh iya, ini iya. Udah di jalan-jalan udah banyak yang jualan sapi, kambing, Iya, domba. Iya nih arjak. Makanya kita datang ke sini tuh kita Gimana, Jak? nanyain Kiai tentang Iya. tentang kurban nih kan bentar lagi kita juga panitia nih kebetulan di komplek rumah kita. Ini paling seneng jadi panitia. Oh iya. Saya nyolongin. Wah, udah ada niat nih Kiai ini. Potong. Tapi niat bisa dirubah menjadi jelek tadinya terus jadi baik Bu, boleh bisa. Oh jadi ini udah pada ngelihat semua di jalan-jalan tuh sudah banyak yang jual ya, Iya. apalagi terlibat panitia. Iya. Gimana Kiai? Kita misalkan mau beli nih, idealnya tuh kayak gimana hewan yang dikurbankan? Nah, Menurut Islam Kiai gimana? Iya. nah ini, lah kita kan mau berbagi kan istilahnya ini sedekah, walaupun sifatnya nggak wajib, sunnah, tapi ini sangat dianjurkan. Kita kan kalau mau ngasih, ya itu pilihlah yang paling terbaik. Nah kalau untuk hewan yang gemuk, ya, yang sehat, semuanya mulus, bagian dari hewannya, apakah kambing, domba, ataukah sapi, nah itulah yang sah dan dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban nanti pada saatnya ketika datang Idul Adha, gitu. Jadi nggak boleh yang kemudian asal-asalan. Tadi yang gemuk, sehat, yang sehat, mulus. Jak kita udah gua usah beli Jak. Masa kapura. Alhamdulillah kita udah punya. Lumayan nih. Udah terkumpul udah. Lagi kasih makan terus Kiai biar gede. Aduh. Tapi yang menarik begini Jak, yang begini Han, Mat. Ternyata kurban ini sesuatu yang disyariatkan sejak manusia pertama kali ada. Itu gimana? Sudah ada kurban. Nah kita kan pernah dengar lah, ada kedua putra Nabi Adam yang namanya Kabil dan Habil. Itu diminta oleh Allah untuk berkurban dan itu ada di Quran. Surah Al-Maidah mulai ayat 27 sudah ada. Dan itulah kita baca ada kata namanya kurban di dalam Quran. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanana. Jadi dengan informasi dari Quran ini kita dikasih tahu bahwasanya kurban ini bukan hal yang baru. Jauh ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad, bahkan sebelum Nabi Ibrahim, yang kita tahu Nabi Ibrahim berkurbankan dari zaman Nabi Adam. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ini. Jadi harus ada jadi bahan renungan betapa pentingnya ternyata kurban, meskipun nggak wajib tapi penting. Karena mengajarkan tadi pengorbanan sebagai media agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kurban itu patungan boleh Kiai? Kalau patungan itu untuk hewan seperti sapi dan unta boleh, itu 7 orang boleh, nggak masalah. Karena memang itu kan harganya juga dari segi ekonomi ya lumayan juga tinggi gitu. Jadi dibolehkan untuk
patungan 7 orang. Nah, ini gini kayak nih. Gimana tuh, Mat? Misalkan nih kita patungan nih sapi, Ah. gede kan? Oh. Nah, kita patungan bertiga nih. Nah, kita itu dapat jatah nggak sih dari sapi kurban yang kita kita kurbankan. Nah, jadi begini, kalau kurbannya itu sifatnya sunnah, maka kita yang berkurban atau istilahnya pekurban itu dibolehkan menikmati hewan yang kita kurbankan, apakah itu sapi atau ke unta atau ke kambing dan domba, boleh, cuma tidak berlebihan. Lah kalau kita semuanya minta, ya ini mau korban apa mau numpang hanya beli, nah gitu. Jadi jangan berlebihan, sekedarnya lah, tidak boleh melebihi sepertiga. Tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi kita minta pun boleh sama panitia pekurban nih. Panitia saya minta ini boleh. Nah, panitia pun mesti ngerti. Jadi jangan ente udah berkorban kok minta, ya harus paham. Berarti panitia juga harus ngerti bagaimana hukum kurban gitu. Jangan nanti ada miskomunikasi atau salah paham, akhirnya cekcok. Panitia malah ngomel ya kan. Ente kan udah korban, ngapa lagi minta ini minta itu, padahal secara agama boleh dia makan, artinya boleh dia makan berarti dia boleh minta. Kalau memang hewan ini diserahkan kepada panitia untuk penyembelihan, pengelolaan, sekaligus untuk distribusi gitu, boleh. Hukum korban itu apa aja sih? Hukum korban itu kan sunnah. Sunnah itu artinya dianjurkan, tapi ini sangat dianjurkan. Nggak wajib sih, tapi kalau korbannya itu jadi nazar, jadi wajib. Gitu, nazar. Oh, kata Rahmat nih, kalau saya bisa menyelesaikan ini misalnya, nah maka saya karena sudah bisa menyelesaikan tulisan ini atau apalah pokoknya yang bisa kita punya aktivitas, saya mau kurban. Nah itu jatuhnya wajib tuh, jadi bukan sunnah. Nah kalau kurban memang nazar artinya itu wajib, kita pekurban nggak boleh ngambil hewan kurban, nggak boleh. Nggak full tuh, full semua kita serahkan kepada orang. Kalau nazar, maka semuanya yang kita kurbankan itu nggak boleh, artinya nggak boleh itu haram untuk kita ambil, untuk kita minta, untuk kita konsumsi. Jadi wajib semuanya diserahkan kepada yang memang nanti seperti biasa pembagian, nah, kita distribusikan atau kita amanahkan kepada panitia untuk penyerahannya atau distribusi hewan kurban yang sudah kita jadikan kurban gitu. Selamat datang di SMA Bani Saleh. Yuk kita lihat fasilitasnya. Mencari referensi tugas, kami biasa ke perpustakaan ini. Nah, sekarang kita sedang berada di ruang laboratorium. SMA Bani Saleh punya banyak ekstrakurikuler loh. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat.
Mengapa sekolah Bani Saleh mendapat akreditasi A? Karena menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk alamatnya ada di Jalan Melati Raya 2 nomor 54, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Pendaftaran ini sudah dibuka loh dari 1 Juni sampai awal Juli 2023. Ada promo besar-besaran loh saat kalian mendaftar. Oh iya, biaya ini juga bisa diansur 1 semester. Kami juga menerima siswa mutasi atau pindahan. Sangat menarik bukan? Yuk, untuk kalian yang ingin mendaftar bisa langsung datang ke sekolah SMA Bani Saleh. Nah, untuk informasi lebih lanjut bisa banget menghubungi admin di bawah ini. Lulusan SMA Bani Saleh banyak yang keterima di perguruan tinggi negeri loh. Yuk buat kalian yang sedang mencari sekolah, ingat selalu dan daftarkan diri kalian ke SMA Bani Saleh. Banyak diskon yang menanti loh. Yang nerima-nerima, yang dapat itu siapa Ki? Soalnya kemarin Kayak kita boleh gak nih? Kayak kita panitia nih ya. Iya. Panitia ikut kita nggak motong. Oh boleh panitia itu artinya kan panitia itu maksudnya kan orang-orangnya, person-personnya. Jadi bukan panitia dalam pengertian lembaga ad hoc bukan, tapi panitia itu kan di dalamnya ada orang-orangnya. Jadi orang-orang yang ada di kepanitiaan itu dibolehkan untuk mendapatkan daging kurban tadi. Atau apalah yang nggak cuma daging, apa yang menjadi bagian dari hewan kurban, boleh. Kalau kita dapat daging kurban terus dijualin lagi boleh nggak? Kalau sudah menjadi hak kita, nggak masalah. Sudah menjadi hak kita, artinya sudah dibagikan. Tapi kalau menjual kurban itu sendiri nggak boleh. Misalnya gini nih, yang lazim, nah ini penting nih untuk kita ketahui. Misalnya gini, kurban ini kan ada bagian kulitnya misalnya atau kepalanya, dijual begitu aja nggak boleh. Biasanya buat beduk ya. Ah, kalau buat dimanfaatkan untuk beduk nggak masalah, tapi ini yang dimaksud dijual. Kerupuk, jadi kerupuk ya? Iya. Belit. Dijual tuh maksudnya begini, kurban langsung dijual. Kalau diserahkan dulu, kemudian sudah menjadi milik masing-masing, ya silakan terserah itu makan. Emang yang berhak menerima daging kurban itu siapa sih? Nah ini penting nih, skala prioritas tentunya fakir miskin, tapi beda kalau kurban dengan zakat. Kalau kurban, orang yang kaya itu boleh juga menikmati. Boleh. Panitia kan gak semuanya susah. Bahkan panitia banyak orang yang mampu. Bahkan mungkin orang yang lebih dari mampu. Boleh. Kita susah. Habis dari mesin kita masuk ngajak. Jadi boleh. Orang yang kaya, orang yang mampu boleh dibagi daging atau apapun bagian dari kurban tadi, daging kurban. Cuman tetap ada prioritasnya gitu ya. Skala prioritas tetap fakir miskin. Jangan kemudian fakir miskinnya bagiannya sangat sedikit, yang kaya-kaya bagiannya banyak. Nah, ini kan terbalik, jangan. Skala prioritas tetap itu fakir miskin. Tapi kayak banyak juga orang yang jualan sapi, domba, kambing, yang fisiknya bukan fisik sih, dalam hal misalkan dalam hal penyakit tetap dijual juga sama dia, gimana? Nah ini jangan sampai ada, ini juga kita pesan kepada yang dagang-dagang nih kan, untuk kurban jangan sampai lah istilahnya, karena ini bukan sekedar jual beli biasa, ini kaitannya dengan ibadah. Jadi dalam tanda kutip jangan nakal lah. Jadi penjual hewan kurban itu jangan nakal, atau ada yang disembunyikan, karena yang sakit itu, yang apalagi sudah parah itu nggak boleh, bahkan nggak sah dijadikan kurban, nggak boleh. Makanya pedagang juga ini ya kita semuanya pesan yang jujur lah, yang amanah. Kalau yang belinya nggak tahu, nah kalau nggak tahu kan hukumnya memang nggak apa-apa dalam agama, nggak tahu. Tapi yang pembeli juga harus cermat ya, harus dicek dulu ketentuannya. Misalnya gini, tanduknya, nah jangan sampai ada yang patah atau bagian badannya atau apalah. Kaki segala macam semuanya nggak ada tanduk tadi harus bagus dan mulus dan gemuk. Itu kan kalau lebaran haji namanya ya? Lebaran haji kan ada sholat idnya ya? Iya. Nah,
Saya masih penasaran nih Kay. Iya. Kan sholat Id itu kita pagi-pagi nih, apakah diwajibkan makan dulu atau kita harus puasa dulu nggak makan maksudnya? Ya gini, nah ini bener nih pertanyaan bagus nih Mat. Gini, kita kan kalau Idul Adha biasanya kan emang kita meskipun sebelumnya juga ada puasa Arafah kan, tapi kan nggak seperti bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kan full kita tuh, hampir 1 bulan. Nah, kalau untuk Ramadan Idul Fitri kita itu memang disunnahkan makan terlebih dahulu. Kalau Idul Fitri, kenapa? Ini sebagai penanda sudah masuk hari raya yang diharamkan kita berpuasa. Meskipun juga Idul Adha nggak boleh, cuman kan diawali tidak dengan puasa seperti puasa Ramadan. Ada puasa memang di bulan Dzulhijjah ini, cuman nggak seperti itu. Makanya kita habis itu baru kita makan kalau untuk Idul Adha. Disunahkan makannya habis. Entar, bukan habis sholat Idul Adha makan. Tapi kalau mau makan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktu sholat gitu ya Idul Fitri dia sebelum sholat makan dulu kayak 5 piring nih. Iya pas habis ceramah gitu ya. Tupatnya 7 ya. Udah gitu ginian, habis sholat Idul Fitri makan lagi. Jadi gitu, kurus. Tapi ngomongin tentang puasa nih, kok kayak ada yang gitu. Oh iya, mohon maaf ya Allah, saya lupa. Aduh. Coba pasir. Aduh, mohon maaf. Ini saya tuan rumah yang kurang baik ini. Coba ini saya panggil ponakan saya dulu ini, coba. Pani coba. Sini. Aduh, ini Pani. Aduh, sampai lupa ini kita. Ya. Ini ya. Jaga pandangan ya. Ke bawah Kay. Ini lihat ke bawah nggak kelihatan. Iya. Itu siapa ya Kiai? Ponakan. Ya. Ponakan Kay. Iya. Saya baru lihat. Boleh aja. Apalannya apa Kay? Apalannya? Tapi tadi ini apa nih? Yang penting niat aja dulu, ya kan? Niat baik maksudnya gitu, Mat. Udah dikasih. Kay boleh minum Kay. Dia kalau udah disediakan, minum dulu. Disediakan. Nah ini sedotannya mana Pan? Ini nggak ada sedotannya. Mana nih? Saya minum dari mana nih ya? Sedotannya hilang. Ya. Mohon dimayadan. Tadi cari dulu dah. Angkel. Aduh kita ini jadinya malu kita. Aduh nggak ada gituannya. Tadi siapa namanya? Tadi siapa namanya? Namanya si Pani. Oh Pani. Kan keren. Panik. Dengar saya. Iya kan? Subhanallah ya. Ini aduh. Kita ini besok kita nggak mau lupa lagi nih, ada kelupa apa namanya sedotannya ini. Aduh. Udahlah, nanti kalau udah Idul Adha kita beli sedotan. Iya benar, lagi makan syarat gimana ntar? Iya ada. Makan dagingnya gimana ya? Kita cari itu ya. Iya nih Kiai, kita kan sebagai panitia disuruh nyari-nyari dulu nih survei nih. Iya dah. Kurban yang mana nih yang Ya. Ingat, panitia boleh ngambil, boleh. Nyate kita. Tapi gini, panitia jangan ngumpetin daging, ya. Ini biasanya perutnya diumpetin daging nih kayaknya. Iya. Dilipetan. Jangan, harus jadi panitia yang amanah. Banyak oknum kayak gitu kayaknya. Nah, jangan sampai. Potong beli apa ini? Nasi Padang. Kemarin kita onta nggak jadi. Gimana kalau kali ini kita cari? Siapa tahu ada yang jualan onta, Jak. Ontak mulu. Mbek. Banteng. Kalau Nabi Muhammad domba. Domba aja. Domba. Nasib. Malah dua kalau Rasulullah kabsyaini amlahaini aqranaini. Jadi Nabi biasa itu kalau berkurban dengan 2 domba. Yang besar, gemuk, mulus,
Bahkan beliau itu menyembelih sendiri. Karena memang itu ya Rasulullah ya tentu bicara afdol yang paling utama. Tapi kalau untuk kita ya serahkanlah kepada panitia agar semuanya terdistribusi dengan rata dan baik. Oke. Saya dari panitia antar. Ini jadi sekarang habis ini mau menelusuri domba-domba atau sapi-sapi yang tadi ada bertebaran di pinggir jalan tuh ya. Iya. Cari yang bagus ya, bagus. Iya. Mudah-mudahan dapat dah. Dapat nomor yang tadi ini. Bisa. Itu bisa diatur. Nomor siapa? Peniti. Pani. Oh. Oke. Udah. Izin. Udah. Pamit. Ya. Semoga dapat pada hewan yang sehat. sehat, Amin. gemuk. Amin. Ya paling ini lah semoga ada. Amin. Nah, izin pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.